I live for this. The only reason to be alive. That's where we are the most alive. Hey, there is artillery! Bro! I want to kill him. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ke-7 dan ke-8. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Ragnar dan sekutu membahas rencana penyerbuan mereka ke kota Paris. Meskipun masih tidak percaya Rollo kini berada di pihak musuh, Ragnar tetap menjalankan rencananya untuk menembus benteng pertahanan mereka sebelum mencapai kota. Tak hanya lewat air, sebagian pasukan akan menyerang melalui darat, mengalihkan perhatian musuh agar pasukan yang bergerak menggunakan kapal dengan bebas melaju. Lagertha dan ratusan prajuritnya mengajukan diri untuk menggunakan jalur darat. Setelah perencanaan tersebut, Bjorn sempat memanggil Erlendur untuk mempertanyakan cincin miliknya itu yang diwariskan dari Raja Horik. Tapi Erlendur dengan cueknya mengelak sebagai pemilik cincin tersebut. Torfi memastikan jika suaminya itu telah berbohong. Sementara itu Ragnar meminta Lagertha untuk tidak turun ke medan perang karena dia tahu kondisinya yang sedang mengandung. Tapi Lagertha tidak peduli, tekadnya sudah bulat seperti bola pingpong. Ube dan Fitzek yang diikutsertakan dalam ekspedisi ini meminta kepada ayahnya untuk diturunkan esok hari saat penyerbuan. Karena masih terlalu bocah, Ragnar menolaknya. Mereka hanya diberi tugas untuk menjaga makanan dan perbekalan. Singkat cerita, puluhan kapal dari bangsa Viking bergerak mendekati benteng pertahanan Paris yang sebelumnya telah dibangun oleh Rollo. I live for this. The only reason to be alive. That's where we are the most alive. Hey, there is artillery! Hey, there is... Bro! Hug it! Di atas kapal, Bjorn mengungkapkan kebenciannya kepada pamannya itu bertekad untuk membunuhnya. Mendampingi suaminya, Putri Gisla ikut berjuang untuk mempertahankan tanah kerajaannya. Melewati semak-semak, Lagertha dan prajuritnya berjalan kaki mendekati benteng musuh. Mereka tak menduga jalanan menjadi becek dan berlumpur. Alhasil, kaki mereka bobolokot kesulitan untuk bergerak. Saat Rollo melihat sebagian pasukan musuh bergerak lewat darat, pasukan Paris membentuk barisan pertahanan dengan senjata peluncur panahnya. Ratusan anak panah dari atas menara pun mulai ditembakkan ke arah kapal-kapal. Dan akibatnya, beberapa prajurit Viking mulai berjatuhan. Karena lahan yang basah, Lagertha memerintahkan kepada anak buahnya untuk bergerak ke kiri ke lahan yang lebih kering. Situasi mulai memanas karena pasukan penyerbu makin mendekati benteng. Terlihat Rollo dan Kon Odo bersiap untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka dalam menghentikan kapal-kapal ini. Dan tiba-tiba rantai besar diangkat dari dasar sungai yang membentang menghalangi laju dari kapal musuh yang akan memasuki wilayah kota Paris. Alhasil, Ragnar dan pasukannya dibuat terkejut. Kapal-kapal harus berbalik arah. Sialnya, mereka yang berada di depan terlambat dan justru menenggelamkan kapalnya.
Tak sampai di situ, prajurit Paris melontarkan puluhan balon minyak. To the overturned keel, ocean spring. Stop! Shields! Awal dari kekalahan bangsa Viking akibat dari ulasi pengkhianat Rollo. Panah api ditembakkan membakar kapal-kapal yang hampir tenggelam, menewaskan ratusan prajurit Viking yang sudah terjebak. Saat itulah Ragnar melihat salah satu korban yang tenggelam adalah Floki. Tak cukup sampai di situ, rupanya prajurit Paris telah menugaskan si tangan kanan Kon Odo untuk menyerang camp. Helga, Ube, dan Fitzek yang sedang berada di sana segera melarikan diri ke dalam hutan. Puluhan wanita yang bertugas di dapur umum ikut menjadi korban. Camp ini pun hancur porak-poranda. Hal yang sama harus dialami Lagertha dan pasukannya. Mereka terjebak dikepung dari berbagai sisi. Tidak ada kesempatan lagi untuk menyerang karena justru mereka yang menjadi korban. Tidak ada pilihan, Lagertha memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Setelah melihat Floki tenggelam, Ragnar langsung menyelam untuk menyelamatkannya. Dibantu Bjorn yang melemparkan tali, mereka berdua berhasil naik kembali ke atas kapal. Menanggapi kekalahan ini, Ragnar berteriak meluapkan kemarahannya kepada Rollo. Dia ingat betul di saat orang lain menginginkannya mati, Ragnar justru menyelamatkan hidupnya. Tapi ini balasan yang harus dia terima. Setelah penyerbuan berakhir, puluhan prajurit Viking yang masih bernafas dieksekusi mati saat itu juga. Putri Gisla tidak menyangka banyak dari prajurit musuh adalah wanita. Rollo menceritakan wanita dari tempat asalnya jauh lebih berbahaya dari pria dan salah satunya adalah Lagertha, mantan istri dari saudaranya. Gisla penasaran dengan sosoknya, dia ingin sekali bertemu dengannya. And perhaps I will see her. Even get to meet. Scene berpindah ke Kattegat. Aslaug sudah menyadari jika Ragnar sudah membencinya karena dia berhubungan dengan Harbard. Tapi tetap saja saat pria ini kembali, Aslaug tidak bisa menolaknya. Dia merasa kedatangannya di waktu yang tepat di saat Ragnar sedang berlayar ke Paris. Dan setelah itu, mereka pun celepot. Aslaug tidak menyadari jika putranya melihat dari kejauhan. Di Wessex sendiri, Raja Egbert memimpin langsung pasukannya melakukan invasi besar-besaran ke Mercia. Di tengah perjalanan, seorang prajurit memandunya untuk bertemu dengan bangsawan Winstag. Kembali ke camp, prajurit Viking dibuat terkejut dengan kondisi perkemahan mereka yang hancur. Yang paling menyedihkan, Floki menemukan Helga dalam kondisi terluka parah. Beruntung, kedua anak Ragnar, Yidu dan Torfi dalam kondisi baik. Upacara pembakaran jenazah digelar bagi prajurit Viking yang tewas. Ragnar sendiri hanya menyaksikannya dari belakang. Hatinya masih terlalu sakit akibat ulah saudaranya itu. Tak cukup menggoda Aslaug, rupanya Harbard merayu wanita-wanita dari bangsa Kattegat yang sedang kesepian. Auranya yang begitu kuat meluluhkan para istri dan jandoi yang ditinggal suaminya ke Paris. Di tengah kekecewaannya, Ragnar mencari Yidu untuk meminta kembali ramuan narkoboynya. Sementara itu, Floki yang sedang bersedih dengan kondisi Helga pergi menyendiri di dekat sungai. Halusinasinya muncul, dia melihat Aslaug datang mendekatinya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Sampai di sebuah lokasi, Raja Egbert menemui Pangeran Wigstan yang selama ini dikenal sebagai Mr. W, orang yang membantunya menemukan menara tempat Quentrid disekap. This is the man I knew only as W.
Faktanya, Pangeran Wigstan berasal dari keluarga kerajaan Mercia. Tempat ini adalah makam dari para raja, Ratu Mercia, leluhurnya termasuk ayahanda, saudara, paman, dan putranya dimakamkan di lokasi ini. Sejak lama, keluarga kerajaan seringkali berselisih memperebutkan tahta Mercia. Wigstan mengingatkan Egbert jika Quentrid tidak berbeda jauh dengan keluarga yang lainnya, menginginkan tahta demi kepentingannya sendiri. Dia tidak bisa memainkan perannya dengan tenang, stabil di dalam rumah sakit jiwa kerajaan Mercia ini. Artinya, Egbert telah memilih sekutu yang salah. Tujuan Wigstan melakukan pertemuan ini untuk mengerahkan pasukannya, membantu Egbert mengalahkan para dewan dan para penjilat yang saat ini menguasai Mercia. Setelah Mercia berhasil mereka kuasai, Wigstan akan meninggalkan Inggris mengembara ke Roma, mencari jalan Tuhan hingga akhir hayatnya. Sementara itu, Mercia akan dia serahkan kepada Egbert. Mahkota leluhur Mercia dia serahkan kepada Egbert yang nantinya akan menguasai dua kerajaan sekaligus, yaitu Mercia dan Wessex. Wigstan berharap Egbert membawa Mercia ke arah yang lebih baik, menghentikan pertikaian dan kemajuan untuk negeri ini. Once the ancestral crown of Mercia. Di akhir episode ke-7 ini, Ragnar memutuskan untuk mundur meninggalkan Paris. Attack. Father! Tell them tomorrow that we go back downriver. Are you alright? Just tell them tomorrow we go... What? Ragnar dan seluruh pengikutnya memulai perlayaran mereka untuk kembali ke rumah. Raja Harald pun meluapkan kekecewaannya kepada Ragnar melalui Lagertha. Mereka tidak percaya semudah ini dikalahkan. Setelah itu langsung kembali pulang. Kebesaran nama Ragnar sampai saat ini belum mereka saksikan. Mereka benar-benar meremehkan Ragnar. You know this weakens you. Situasi yang berbeda jauh karena Raja Paris sangat puas dengan pengabdian Kon Odo dalam mengusir bangsa pagan. Saat Raja bertanya apa hadiah yang dia inginkan, Odo justru memanfaatkan hal ini untuk mempengaruhi Raja karena telah memberi kepercayaan kepada Rollo. Meskipun Rollo telah membuktikan dirinya berhasil mengalahkan saudaranya itu, dia khawatir Rollo kembali ke sifat aslinya yang bisa membahayakan Paris. Dengan dukungan Roland, tangan kanan raja ini meminta untuk segera menjebloskan Rollo ke dalam penjara sebelum terlambat. Untuk masalah putrinya, dia yakin Gisla akan segera melupakan pernikahannya ini. Raja akhirnya meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusannya. Scene berpindah ke Wessex. Egbert dan seluruh pasukannya pulang membawa kemenangan yang berhasil menguasai Mercia. Quentrid senang dia bisa menjadi seorang ratu lagi. Apalagi setelah dia tahu Wigstan memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritualnya ke Roma. Di saat semua prajurit Viking sudah pasrah dengan kekalahannya, Bjorn dikejutkan dengan keputusan ayahnya untuk berkemah di atas tebing. Dia belum mengerti dengan rencana Ragnar. Raja Harald dan Lagertha pun sama terkejutnya. Disinilah Ragnar kembali menunjukkan kecerdasannya. Sesuatu yang dianggap mustahil dan tidak masuk akal akan dia patahkan. Seluruh kapal ini akan diangkat menuju tebing tersebut. Setelah itu mereka gotong ramai-ramai melintasi gunung agar bisa melewati pos atau menara pertahanan yang sebelumnya menahan kapal-kapal ini. Sampai di hulu sungai, dengan mudah mereka akan menyerbu kota Paris. Saat semua orang menganggap rencananya mustahil, Ragnar cukup bertanya kepada sang arsiteknya Floki, apakah ini mungkin untuk dilakukan? Floki menjawabnya, hal itu bisa dilakukan dan dia siap melakukannya. Everything I do, Ragnar, is for you. Let's empty the boats. Di Kattegat sendiri, Sigurd menunjukkan ketidaksukaannya kepada Harbard, berharap ayahnya ada di sini. Quentrid menemui Egbert untuk menagih janjinya kembali ke Mercia menjadi ratu lagi. Dia tidak menduga jika Egbert justru akan mengurungnya di tempat ini, karena faktanya Egbert yang akan menjadi raja di Mercia sesuai hasil pertemuannya dengan Wigstan. Dokumen pengesahan tentang penurunan tahta Quentrid telah ditandatangani oleh Lord Wigstan dan seluruh pejabat Mercia. Saat itu juga, Quentrid meluapkan kemarahannya kepada Egbert. Raja Paris menjamu makan siang Rollo dan istrinya. Setelah kemenangan mereka atas Ragnar, Raja seakan tidak membutuhkan Rollo lagi untuk mempertahankan Paris dari serangan Ragnar.
Setelah Gisla memberitahu sedang mengandung anak dari Rollo, barulah dia menyadari Rollo tidak mungkin lagi diusir atau ditangkap sesuai dengan masukan dari Odo. Dia merayakan kehamilan putrinya sekaligus cucunya kelak. Teres meminta kepada Odo merubah permainan yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Kali ini dia meminta Odo yang diikat kemudian dicambuk olehnya. Proses pengangkatan kapal-kapal mulai dilakukan. Dengan teknik dan kerjasama yang baik dari seluruh prajurit, sesuatu yang dianggap mustahil nyatanya berhasil dilakukan. Ragnar Lothbrok, you're insane. Raja Harald dan saudaranya kini memuji Ragnar dengan sebutan Raja Sinting yang cerdas. Sigurd mengajak ibunya untuk melihat sifat asli Harbard yang sebenarnya. Odo meminta Teres mencambuknya lebih keras. Dia tidak menyangka cambukannya begitu keras, ternyata itu dilakukan oleh Roland. Odo tidak percaya anak buah kepercayaannya ini berani mengkhianatinya. Bisa jadi yang mereka lakukan ini bagian dari strategi mereka untuk mendapatkan tempat di sisi Raja Paris. Judith rupanya tidak terkejut saat Quentrid memberitahu bayi dalam kandungannya adalah anak dari suaminya. Judith tidak benci dan memaafkan Quentrid. Merasa mendapat dukungan, dia menceritakan pengkhianatan yang dilakukan Egbert dengan merebut tahta Mercia dari tangannya. Dia meminta bantuannya untuk kabur meninggalkan Wessex. Judith menyetujui permintaannya. Aslaug meluapkan kemarahannya dengan menghancurkan parabotan rumah. Saat Harbard datang, Aslaug tidak percaya orang yang dia cintai ini dengan mudahnya tidur bersama wanita lain. Hidupnya merasa telah hancur karena menjalin percintaan dengan Harbard. Orang sok suci ini berdalih sedang mengangkat penyakit dari mereka seperti yang dia lakukan kepada Ivar. Dia mengaku datang karena merasakan penderitaan yang dialami oleh Aslaug. Harbard akhirnya pergi lagi meninggalkan sebuah koin yang dititipkan kepada Igur untuk adiknya. Judith datang menemui Egbert setelah dia tahu yang dilakukannya terhadap Quentrid dan Mercia. Tanpa rasa malu, mertuanya ini justru mengungkapkan isi hatinya jika dia mencintainya dengan tulus. Dia memerlukan dukungan Judith agar selalu berada di sisinya. Jelas, di sini alasan Egbert mengutus putranya berkelana jauh ke Roma agar dia lebih leluasa dekat dengannya. Torfi menyaksikan Bjorn sedang mengarahkan perahunya dari atas. Tiba-tiba, Erlendur melepaskan panah untuk membunuh kekasihnya itu. Tapi ternyata itu hanya ketakutannya saja. Raja mengumumkan jika dirinya telah memerintahkan eksekusi mati kepada Kon Odo karena pengkhianatannya. Karena itu, secara resmi Pangeran Rollo dipercaya untuk memimpin penuh pertahanan kerajaan ini. Sebagai simbol kebaikannya, tangan besi Frankia dihadiahkan kepada Rollo. Setelah mereka semua pergi, Teres dipanggil oleh Raja karena mimik wajahnya yang menyedihkan. Entah bagian dari rencana selanjutnya, Teres mengaku merasakan beban berat yang sedang dirasakan oleh Raja. Dia ingin mencuri perhatian Raja agar dekat dengannya. Bermaksud untuk melarikan diri, Quentrid kembali diseret oleh pengawal kerajaan. Egbert tidak ingin Quentrid membawa Magnus yang merupakan anak dari Ragnar kabur dari tempat ini. Selama bersikap baik, dia berjanji akan merawat mereka berdua dengan baik. Floki merasa senang kondisi Helga jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Ragnar kembali meminta resep narkobonya kepada Yidu. Dia mengaku obat tersebut telah habis. Yang membuat Ragnar murka, Yidu mengatakan raja ini sebagai pembohong tentang pembantaian orang-orangnya di Wessex. Saat itu juga, Yidu pun ditenggelamkan. Dua putranya yang kebetulan berada di sana menyaksikan aksi bejat yang dilakukan oleh Ragnar. It's alright. It's alright. Raise the boat from the Franks. Hide yourselves well. Go on. Penarikan kapal terus berlanjut. Tindakan mustahil dan bersejarah ini akan dikenang oleh bangsa Viking.
Malam itu, Quentrit menyusup ke dalam kamar Egbert. Pengawalnya mencegat, tapi ini yang dilakukan oleh Quentrit. Wait. Impossible. Selanjutnya, dia mengancam Egbert yang sedang tidur dengan pisau di lehernya. Dia benar-benar sudah muak dengan kelakuan raja ini. To death. One stab and my... You could kill me, but if you kill me... Tadi duga, Judith muncul dari belakang menusuk Quentrit hingga tewas. Oh, Judith. You... Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.